Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Haji Faisal Muhammad Ali Nurul SMA serta Umi Hajatul Ilahiyah SPDI, segenap majelis guru serta anakku sekalian, santriwan santriwati pondok pesantren Nurul Ilmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka pembekalan sebelum liburan. Pembekalan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh pengasuh. Malam hari ini saya sedikit akan menambahkan terkait dengan pembekalan untuk kalian, bekal kalian liburan di rumah. Dua kalinya selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Libur. Nah, ini makna libur ini banyak makna. Libur itu L-nya luang, I-nya istirahat, B-nya dari beraktivitas, U-nya untuk, R-nya rehat. Itu saya nyari sendiri itu maknanya. Gitu. Jadi makna liburan ini luang, waktu yang luang untuk istirahat dari beraktivitas. Istirahat bermakna rehat, rehat sejenak dari aktivitas yang ada di pondok pesantren. Tapi libur bukan libur semuanya, cuma berpindah tempat dari pondok pesantren ke rumah masing-masing. Ya, ini kita patut syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, libur telah tiba. Untuk kalender pendidikan yang semula itu liburan 1 minggu diperpanjang menjadi 2 minggu.
Jadi kalender pendidikan Dinas Pendidikan itu libur 2 minggu. Makanya di surat edaran ini liburan kalian terhitung dari esok hari jam 7.00 baru boleh dijemput. Biasanya ketika pulang liburan gercep, gerak cepat, jam 9 sudah sepi. Tapi ketika kembali biasanya telatan, bukannya teladan tapi telatan. Betul apa tidak? Yang namanya santri ini harus disiplin, ya. Jangan disiplin ketika pulang, kembalinya tidak disiplin, banyak alasan inilah itulah dan lain sebagainya, dibikin cerita karangan supaya datangnya telat dengan berbagai macam alasan. Tolong biasakan disiplin waktu, baik pulang liburan maupun kembali ke pondok pesantren. Jadi untuk kembalinya, pulangnya besok hari Sabtu, kembalinya ada 2 tahap. Hari Jumat tanggal 3 itu pengurus dan kelas 12. Ini anak-anak yang senior dah duluan, kelas 12 dan pengurus. Nanti hari Sabtunya itu baru anggota yang lain. Kemudian hari Minggunya bersih-bersih kelas dan lain sebagainya. Hari Seninnya belajar kembali. Ya, itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Seperti yang tertera di sini, liburannya sudah di-share di grup wali santri untuk pengurus dan kelas 12 tanggal 3 Januari hari Jumat, hari Sabtunya 4 Januari itu yang lainnya, yang anggotanya. Oke, intinya kalian besok libur gitu aja udah ya. Ya, maksimalkan liburan kalian yang selama 2 minggu. Oke. Pesan saya dicatat silakan. Pesan saya yang pertama, jangan lupa untuk beribadah dan mempertahankan keimanan. Apa yang pertama? Jangan lupa untuk beribadah dan mempertahankan keimanan. Karena tugas kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari situ dia adalah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadahnya itu jangan sampai lupa. Pertahankan keimanan kalian selama libur. Ya, pertahankan keimanannya, pertahankan ibadahnya. Sholatnya yang rajin, baca Qur'annya yang rajin, apa lagi? Zikirnya yang rajin, murojaah Qur'annya yang rajin,
murojaah pelajarannya yang rajin, ya. Itu harus dipertahankan. Sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat berjamaahnya yang rajin. Jangan sampai kalian pulang ibadahnya jangan sampai kalian pulang ibadahnya kendor. Ditingkatkan ibadahnya, jangan males. Ya, karena tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, pesan moral yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu menjaga akhlak dan moral yang baik. Apa yang kedua? Jangan lupa untuk selalu menjaga akhlak dan moral yang baik. Pesan yang keduanya adalah menjaga akhlak kalian. Jangan sampai santri akhlaknya tidak baik, tutur katanya tidak baik, berpakaiannya tidak baik. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Pertahankan itu akhlaknya, moralnya pertahankan, etikanya pertahankan. Etika dalam keseharian kalian, baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun etika bermedsos. Etika bermedsos. Jangan sampai liburan jaga hari tanpa handphone. Ya, jangan sampai liburan itu diisi dengan mainan handphone setiap hari. Ya, jangan sampai seperti itu. Boleh main handphone, tapi lihat waktu. Jangan sampai berlarut-larut sampai malam hari. Kemudian pesan moral yang ketiga, catat lagi yang ketiga, tetaplah menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat. Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat. Kalian harus menjadi uswah hasanah di keluarga, di masyarakat. Tularkan ilmu kalian di keluarga dan masyarakat. Kenapa? Kalian diibaratkan adalah brosur berjalan. Kalian adalah brosur berjalan. Jadi orang nanti melihat itu santri mana? Santri Nurul Ilmi. Makanya menjadi teladan itu di masyarakat, di keluarga, supaya orang melihatnya, wah itu anaknya ganteng, rajin ke masjid, suaranya bagus, jadi imam suaranya merdu, ya. Siapa yang kayak gitu? Santri Nurul Ilmi. Santri Nurul Ilmi. Ciptakan seperti itu supaya apa? Masyarakat melihatnya dan melihatnya senang dan tertarik. Kalau punya anak nanti masuk ke Nurul Ilmi. Kalian ibaratnya brosur berjalan.
Makanya jadi teladan yang baik. Nah, kemudian pesan edukatif. Yang pertama adalah liburan ini adalah kesempatan untuk mengisi diri dengan ilmu yang baru. Pesan edukatifnya yang pertama, liburan ini adalah kesempatan untuk mengisi diri dengan ilmu yang baru. Ilmu yang ada di masyarakat kalian pelajari. Ya, yang namanya ilmu bukan cuma sekedar di bangku sekolah, tapi kalian menemukan ilmu di mana saja, baik di masyarakat, baik di mana lagi. Yang penting di luar sekolah juga kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru, baik itu pengalaman, baik itu ilmu yang ada di jalanan kalian lihat, itu kan ilmu. Kalian bisa mencontoh, ya. Kemudian pesan edukatif yang kedua, membaca buku-buku inspiratif dan renungkan pengalaman. Kalian pulang ke rumah, bawa buku untuk kalian baca, apalagi kelas 9 dan kelas 12 yang akan ujian. Itu bukunya yang kemarin dibagikan dibawa ke rumah untuk dibaca. Kalian baca, kalian pelajari, ya. Jadi kalian tuh harus banyak membaca buku. Ya, literasinya harus kuat, harus banyak membaca. Ini orang Indonesia biasanya literasinya kurang. Kalau sudah bacaan di handphone panjang, biasanya diapain? Di skip ya. Kalau udah panjang udah puyeng dah. Ya. Jadi literasi membacanya kurang, makanya harus dibiasakan. Makanya di Nurul Ilmi ada perpustakaan di jadwal putra dan putri untuk kalian membaca literasi. Ya, harus banyak membaca. Nanti kalian pulang bawa buku, nggak semuanya, ya kalian pilihin buku-buku untuk kalian baca di rumah. Kemudian pesan edukatif yang ketiga, bagikan pengetahuan dengan keluarga dan teman. Bagikan pengetahuan dengan keluarga dan teman. Jadi pengetahuan yang kalian miliki, yang sudah didapatkan di pondok pesantren, diapain? Dibagikan, diamalkan. Untuk siapa? Untuk orang lain, ke teman, keluarga, masyarakat, itu diamalkan. Kenapa? Jangan sampai seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin asyadari bila. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, walaupun sedikit ilmu yang dimiliki, kalau diamalkan, insya Allah berkah manfaat. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat, kata Rasul. Ilmu yang kalian miliki, amalkan untuk orang lain. Jangan pelit dengan ilmu. Tapi ketika ujian itu bukan waktunya berbagi jawaban kepada teman. Ya. Kalau ujian itu masing-masing.
Ya, itu bukan di sini. Ada ujian mencontek itu adanya di sana, jauh. Bukan di Nurul Ilmi. Waktunya ujian, kalian persiapkan itu. Persiapkan belajar sungguh-sungguh. Jangan nanya kepada teman ketika ujian. Di luar ujian silahkan kalian nanya. Tapi kalau ujian itu tidak boleh saling menanyakan jawaban. Ya, itu pesannya itu kan. Kemudian ada lagi pesan motivasi. Yang ngobrol, pesan motivasi yang pertama, jangan lupa cita-cita dan tujuan hidupmu, wahai para santri. Jangan lupa tuh cita-cita dan tujuan hidupmu. Apa tujuan kalian masuk ke Nurul Ilmi? Apa tujuannya? Menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya pinter. Kemudian menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki apa lagi? Akhlak tadi sudah, moral, akhlak, dan rajin beribadah kepada Allah. Itu pengennya kan orang tua masukin ke pondok pesantren supaya anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh, sehingga nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, anaknya bisa ngaji, anaknya bisa zikir tahlil, mendoakan orang tua. Kalian beruntung yang masih punya orang tua lengkap. Makanya berbakti kepada orang tua mumpung masih hidup. Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Kalau orang durhaka kepada orang tua, ingat hidupnya akan sengsara, hidupnya akan berangsang, hidupnya akan kacau balau kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk kepada guru juga harus hormat kepada guru, takzim kepada guru. Jangan sombong. Kepada guru harus takzim, hormat kepada guru, minta ridhonya, minta ikhlasnya, supaya ilmu yang didapatkan berkah manfaat dunia dan akhirat. Kemudian pesan motivasi yang kedua adalah tetaplah semangat dan optimis. Apa? Tetaplah semangat dan optimis. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kalian di pondok pesantren lanjutkan sampai 6 kali. Kelas 3 tidak ada yang namanya kelulusan, yang ada naik ke kelas 10. Makanya semangat, optimis, insya Allah semuanya selesai sampai kelas 12. Yang sudah kelas 12 dipertahankan sampai lulus, jangan sampai bikin masalah, jangan sampai melanggar peraturan yang akhirnya bisa dikeluarkan dari pondok pesantren.
Semuanya dari kelas 7 sampai kelas 12 taati peraturan pondok pesantren. Jangan suka melanggar. Yang kepalanya botak, terbotak lagi. Botaknya baru tumbuh, dibotak lagi. Ya Allah, itu kepala botak terus. Ada yang kepalanya botak terus? Ada lagi yang lain yang kepalanya sering botak? Haikal, mana Haikal? Oh, Haikal di luar kayaknya. Malu dia kepalanya botak. Kayaknya rutin botak lagi, botak lagi. Ya. Kita doakan anak-anak yang sering melanggar supaya tobat dan nasuha. Tidak mengulangi lagi. Ya. Ya, tetap semangat dan optimis, jangan pesimis. Kemudian pesan motivasi yang ketiga, kembangkan bakat dan minat kalian. Makanya di sini kalian bakat kalian, minat kalian itu disalurkan. Ada yang bakatnya olahraga, kita sudah punya sport center. Yang biasa main futsal, kita lapangan sudah ada, nggak usah nyewa lagi. Alhamdulillah. Kita kemarin tim futsal MTS Nurul Ilmi juara umum tingkat kecamatan dan maju ke kabupaten. Alhamdulillah dapat pengalaman. Ya, bertanding mengalahkan berapa sekolahan, dikalahkan oleh yang lain. Itu namanya lomba, kompetisi. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang penting dapat pengalaman berharga. Di sini sudah melawan yang lain, kalah semua sama Nurul Ilmi. Di kabupaten ada yang lebih jago lagi dengan Nurul Ilmi. Ya. Karena di sana badannya gede-gede, Nurul Ilmi badannya kecil-kecil. Seperti Hasbi badannya kecil. Ya. Tapi badannya kecil, tapi seperti kancil dia kalau main futsal, luar biasa. Ya. Yes. Dikit lagi. Kemudian pesan untuk orang tua. Yang pertama nih, buat kalian para santri, hormati dan sayangi orang tua. Nih pesan buat orang tuanya, hormati dan sayangi orang tua kalian. Mumpung masih hidup, berbakti kepada dia berdua. Ya, jangan bikin orang tua itu nangis, jangan bikin orang tua itu sedih. Ya, bikin bangga orang tuanya kalian di pesantren. Doakan orang tuanya supaya apa? Sehat walafiat, panjang umur, diluaskan rezekinya. Doakan orang tuanya, doakan guru-gurunya, doakan para pesantren. Karena doa anak-anak yang sedang belajar, apalagi menghafal Al-Quran, insya Allah ada yang dikabul, ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan. Kemudian pesan yang keduanya, membantu orang tua dengan tugas-tugas di rumah. Nanti kalian di rumah bantu orang tuanya, ngepel, nyapu, masak di dapur, apalagi cewek nih yang banat, bantu orang tuanya masak, nyuci piring, ngepel, nyapu. Ya, waktu liburan pergunakan dengan hal-hal yang positif. Ingat ya, membantu orang tua.
Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman dan cerita. Nanti di rumah kalian bercengkrama dengan keluarga, menceritakan bagaimana di pondok pesantren, ya, berbagi cerita pengalaman di rumah kalian masing-masing. Ini waktu liburan adalah untuk kalian istirahat sejenak, rehat sejenak di rumah masing-masing. Silaturahim kepada keluarga, kepada guru-guru, ya. Silaturahim, datang ke guru kalian, datang ke keluarga kalian, jalin tali silaturahim, ya. Jadi itu pesan saya. Jadi pertama, yang ibadahnya yang rajin, akhlaknya yang baik, jadi contoh yang baik di keluarga, di masyarakat. Dan kalian harus menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi insan yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai adanya kita menjadi beban, adanya kita menjadi masalah. Nauzubillah. Makanya kita harus menjaga mulut kita, jangan banyak ngomong yang tidak perlu, ngegosip, apalagi ya, jangan ngomong yang tidak baik. Lebih baik diam daripada banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Diam itu emas, ya, diam itu adalah emas. Tapi kalau ditanya jangan diam. Kalau ada yang nanya tentang ilmu, jawab, jangan diam. Menunjukkan kita bisa. Tapi kalau nggak ada yang nanya, mendingan diam saja. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berlibur. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan ridho rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok yang 7 Ten kalian sudah boleh dijemput. Malam ini kalian rapi-rapi, packing, besok kalian pulang ke rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi